Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik Balia. Saya mahasiswa KPI semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan ya terkait apa itu sejarah peradaban Islam di Mesir. Nah, pada kesempatan kali ini, sebelum kuliah kita mulai, terlebih utama kita membaca doa terlebih dahulu. Al-Hadiniyah Siri Hurufil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja kita akan membahas sejarah peradaban Islam di Mesir. Mesir ini merupakan suatu negara yang berada di Afrika ya teman-teman. Bisa kalian dengar mungkin sehari-hari atau di kuliah-kuliah atau di pembelajaran di SMA, SMP, SD mungkin sudah diperkenalkan nama-nama negara. Salah satunya adalah negara Mesir. Nah, yang akan dipelajari di sini adalah nanti meliputi sejarah dan kebudayaan di Mesir. Kemudian yang kedua adalah bagaimana sejarah kedatangan Islam di Mesir, lalu bagaimana perkembangan peradaban Islam di Mesir itu sendiri. Oke, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yakni sejarah kebudayaan Islam di Mesir. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya di negara Mesir ini sebelum mengenal kebudayaan, mereka dari warga Mesir itu sendiri bekerja sebagai petani atau pengrajin. Ini perlu kita pahami terlebih dahulu sebelum menginjak ke kebudayaan dan peradaban Islam di Mesir itu sendiri. Pekerjaan utama warga di sana adalah petani atau pengrajin. Petani di sini petani apa? Yakni petani gandum, ya. Karena di sana merupakan tanah yang gersang dan tanah yang berpasir, sehingga yang dikerjakan mereka adalah kebutuhan-kebutuhan seperti gandum atau makanan-makanan yang khas ada di negara Mesir itu sendiri. Kemudian pengrajin di sini ya mereka bekerja sebagai pengrajin. Yakni pengrajin apa? Pengrajin seperti batu, kemudian memahat dan lain sebagainya, seperti kayak membuat patung, kemudian mengukir apa gitu dari tanah-tanah liat ya. Terus kemudian kebiasaan warga Mesir itu sendiri, mereka senang mandi di Sungai Nil karena di sana merupakan ada sungai yang terpanjang di dunia, yakni Sungai Nil, dan Sungai Nil merupakan sungai terbesar di dunia ya. Itu kebiasaan warga di sana adalah mandi di Sungai Nil. Kemudian kebiasaan warga Mesir itu sendiri, jika belum dewasa, belum memakai pakaian yang menutup. Jadi bisa disimpulkan kalau misalnya di sana ketika dia belum menginjak dewasa itu masih masih telanjang dada, masih belum bisa berpakaian secara sempurna seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah musik dan tarian sebagai salah satu sumber mata pencaharian, karena di sana musik dan tarian ini sudah ada sebelum Masehi atau sebelum peradaban Islam dimulai. Next,
kita mengambil titik terang 4 poin ya. Antaranya adalah masakan, kemudian arsitektur, seni budaya, dan agama dan kepercayaan. Untuk masakan sendiri, di sana tidak jarang memasak, tidak jauh berbeda dari abad-abad sebelum Masehi, yakni seperti masakan-masakan Mesir kuno. Ya, seperti sayuran bawang merah, bawang putih, roti, bir, kemudian daging, semur-semur daging itu merupakan ciri-ciri dari masakan dari warga Mesir sendiri. Kalau semur daging itu biasanya mereka sajikan untuk kalangan-kalangan tertentu seperti kalangan orang kaya dan lain sebagainya. Kemudian arsitektur di sini di negara Mesir dia paling terkenal, arsitektur yang paling terkenal adalah piramid di Giza, kemudian kuil di Thales, kemudian proyek-proyek pembangunan yang lain itu semuanya mereka desain, mereka membuat arsitek sedemikian rupa yang merupakan bentuk dari khas daripada kota Mesir itu sendiri atau negara Mesir itu sendiri. Dan nilai dari arsitekturnya itu sangat berbeda dengan negara-negara yang lain. Jadi sangat khas atau coraknya itu sangat mempunyai filosofi tersendiri dari arsitek Mesir. Kemudian mengenai seni budaya. Di dalam seni budaya, Mesir kuno itu memproduksi seni untuk berbagai tujuan. Jadi selama kurang lebih 3.500 tahun, di sana memiliki seniman yang mengikuti bentuk artistik, ikonografi dan lain sebagainya. Itu mereka persembahkan untuk dewa-dewa mereka, kemudian raja-raja mereka, yang mana untuk seni dan budayanya itu diantara lain adalah tembok, makam, kemudian kuil, peti mati maupun patung. Kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah agama dan kepercayaan. Agama dan kepercayaan di sini di kota Mesir itu sudah mendarah daging ya, karena dia mempercayai bahwasannya barang-barang gaib itu mempunyai aji atau mempunyai kekuatan di situ. Kemudian next kita akan membahas mengenai kedatangan Islam di Mesir. Nah, ini sangat menarik sekali kalau kita mengkaji kebudayaan, namun kita sendiri belum mengenal Mesir itu sendiri. Secara geografis itu negara Mesir terletak di mana? Ya, bisa dicari di Google Maps, karena di Google Maps itu bila kita mengetik langsung muncul ya. Negara Mesir itu terletak di benua Afrika sebelah bagian utara, perbatasan dengan Sungai Merah atau Sungai Merah, Selat Selat Merah ya, Selat Merah yang berbatasan dengan berbatasan dengan Saudi Arabia. Kemudian sebelah baratnya itu berbatasan dengan Libya, selatannya berbatasan dengan Sudan ya. Nah, itu. Kemudian orang Mesir beliau suka berpindah-pindah, artinya nomaden. Jadi mulai dari sebelum Masehi pun dia itu suka berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lainnya untuk mencari kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Kemudian sebelum negara Mesir itu merdeka, negara Mesir itu dalam pengaruh Romawi, pengaruh kekuasaan Romawi ya. Romawi itu dulunya merupakan suatu kerajaan yang sangat besar, sehingga dia berani menguasai beberapa negara, diantaranya adalah negara
Mesir. Kemudian sejak zaman Rasulullah, Mesir dengan Arab sudah menjalin hubungan dengan baik. Bisa kita bisa kita lihat sejarah-sejarahnya, bisa kita baca ya. Rasulullah dulu pernah menyurati Raja Mesir, raja-raja seperti siapa? Uh, raja yang dulunya Kristen, ya, itu bisa dibaca lagi. Saya lupa nama rajanya. Kemudian Mesir menjadi kota Islam sejak kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab atas penaklukan oleh Amr bin As. Jadi negara Mesir ini sebelum penyebaran Islam mulai menyebar luas, dia di sana disebarkan oleh khalifah yakni Amr bin As melalui kekhalifahan Umar bin Khattab. Apakah sebelumnya negara Mesir sebelum Umar belum ada keislaman di sana, tentu saja sudah ada, namun belum menyebar secara luas. Penyebaran luas itu atas penaklukan oleh Amr bin As. Ini kita kutip dari sumbernya Ahmad Al-Usairi, sejarah Islam sejak Nabi Adam hingga abad ke-20. Kemudian kita akan membahas selanjutnya yakni perkembangan peradaban Islam di Mesir. Peradaban Islam di Mesir ini dimulai sejak didirikannya dinasti Fatimiyah. Sebelum dinasti Fatimiyah ini juga ada dinasti-dinasti yang lain, ya, seperti dinasti Tulun, ya, kemudian dinasti-dinasti yang lain itu sudah ada. Kemudian puncak kejayaan pada masa Abu Mansur Al-Aziz. Di sini puncak kejayaan pada Khalifah Abu Mansur Al-Aziz, beliau memajukan kota-kota Islam, kemudian mendirikan berbagai pusat peradaban dan pusat pendidikan yang besar. Salah satunya adalah seperti Al-Azhar dan masjid-masjid yang lain. Kemudian dilanjut oleh Khalifah Al-Hakim. Nah, untuk Khalifah Al-Hakim ini dinasti Fatimiyah mulai mengalami kemunduran karena di usia 11 tahun dia sudah diangkat menjadi khalifah karena Abu Mansur Al-Aziz ini telah wafat, kemudian Khalifah Al-Hakim ini langsung diangkat menjadi khalifah, yakni pada usia 11 tahun. Kemudian dilanjut oleh Khalifah Az-Zahir, ya, karena di usia yang tergolong muda, yakni 16 tahun, ya alhasil pemerintahan makin kacau balau. Dia memimpin ya atas kehendak seorang anak kecil yang belum mengerti tatanan negara. Jadinya alhasil pemerintahan makin kacau, setir sana sini. Kita bisa bayangkan saja ketika anak kecil baru berusia 16 tahun mungkin lulus MTS itu diangkat menjadi khalifah, ya, makin kacau tentunya. Kemudian perombakan dan penghancuran kekuasaan Fatimiyah oleh Salahuddin Al-Ayyubi, karena di sini penghancuran kekuasaan Fatimiyah ini didasari karena perpolitikan pada zaman itu semakin rumit, semakin runyam, kacau balau, sehingga dipelopori juga oleh kaum Syiah, karena dinasti Fatimiyah ini beraliran Syiah, ya, berideologi Syiah yang mana belum murni ajaran keislamannya, sehingga oleh Salahuddin Al-Ayyubi di sini, karena Salahuddin Al-Ayyubi merupakan tokoh aliran Sunni, maka di perkembangan selanjutnya negara Mesir merupakan negara yang alirannya adalah Ahlussunnah wal Jamaah atas penaklukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi.
Kemudian selanjutnya daftar dinasti Islam yang pernah ada di Mesir. Ya, menurut sumber yang dapat kami kutip, di sini ada 5 dinasti Islam tentunya yang pernah ada di Mesir. Salah satunya adalah dinasti Tulun. Dia berdiri pada abad tahun 254 Hijriah atau 868 Masehi sampai pada 292 Hijriah atau bertepatan 905 Masehi. Kemudian yang kedua, sesudah dinasti Tulun ada dinasti Iksidia. Ini belum teridentifikasi tahunnya. Lalu dinasti Fatimiyah ini mulai dinasti yang besar, ya, didirikan pada tahun 296 Hijriah atau 909 Masehi. Kemudian dilanjutkan dinasti yang lebih besar lagi, yakni dinasti Al-Ayyubi. Di sini dipelopori langsung oleh Salahuddin Al-Ayyubi atas penaklukannya yang tadi sudah dijelaskan, ya. Mulai pada tahun 569 Hijriah. Kemudian dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk di sini adalah dinasti setelah dinasti Al-Ayyubi atau Ayyubiyah. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan dan penjelasan yang kurang jelas, mungkin bisa didiskusikan di lain kesempatan atau di kolom komentar. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.